Yayasan Bait El Ansor didirikan pada tanggal 13 Agustus tahun 2018 sebagai wadah perjuangan yang tujuan akhirnya adalah kemaslahatan umat. Perjalanan panjang pun harus ditempuh sampai akhirnya terbentuklah sebuah yayasan. Cikal bakal Yayasan Bait El Ansor terbentuk dimulai dari keinginan Bapak Harun Ar-Rasyid untuk membantu perekonomian umat sehingga pada tahun 2011 mendirikan sebuah koperasi peternak serba usaha, KPSU Riung Mukti. KPSU Riung Mukti bergerak di beberapa usaha yang berbasis ekonomi umat. Salah satu yang utama adalah pemberdayaan kelompok peternak domba di Kecamatan Kalapanunggal, Kabandungan, dan Cikidang. KPSU Riung Mukti secara aktif membina, melatih dan mendidik para anggotanya agar menjadi peternak yang berkualitas sehingga hasil ternak bisa memberikan keuntungan dan mengangkat perekonomian keluarga peternak. Dalam proses tersebut, di lapangan terdapat realitas yang menyakitkan, yakni banyak anak-anak usia sekolah menengah pertama khususnya di daerah-daerah pelosok di Kecamatan Kalapanunggal, Kabandungan, dan Cikidang yang berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu putus sekolah dikarenakan biaya transportasi yang tinggi. Mendapati realitas banyak anak-anak dari keluarga yang tidak mampu yang putus sekolah, Bapak Harun Ar-Rasyid bertekad untuk membantu dengan mendirikan lembaga pendidikan formal dan informal. Agar cita-cita tersebut terlaksana, maka didirikanlah Yayasan Bait El Ansor. Secara harfiah, Bait El Ansor adalah rumah para penolong, yang berarti Yayasan Bait El Ansor adalah rumah para penolong bagi siapapun masyarakat yang membutuhkannya. Niat mulia dan ikhlas Bapak Harun Ar-Rasyid membuahkan hasil sehingga dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun Yayasan Bait El Ansor telah memiliki lembaga-lembaga aktif yang dikhususkan untuk kemaslahatan umat, diantaranya MDTA Ar-Rasyid, SMP Bait El Ansor, Pondok Pesantren Tahfiz Quran Bait El Ansor, Majelis Taklim, Majelis Zikir, dan KPSU Riung Mukti. Yayasan Bait El Ansor berkomitmen penuh dalam menyelenggarakan pendidikan yang menjangkau semua kalangan dan pendidikan yang berkualitas. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Yayasan Bait El Ansor terus berbenah diri dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan. Salah satunya adalah gedung. Kurang dari 3 tahun Yayasan Bait El Ansor dengan biaya sendiri berhasil membangun 7 lokal ruangan kelas dan bangunan lainnya. Yayasan Bait El Ansor akan terus berinovasi dan berjuang demi kemaslahatan dan masa depan umat yang lebih baik.
warga kelas bawah yang daerahnya jauh dari lokasi pendidikan, yang mengakibatkan banyak keluarga yang tidak bisa menyekolahkan anaknya karena berbenturan dengan biaya transportasi. Yayasan Baitil Ansor mendirikan pondok pesantren dan SMP Baitil Ansor agar bisa mengakomodir keluarga-keluarga yang jauh dari lembaga pendidikan, sehingga bisa mengurangi angka putus sekolah di Kecamatan Kalapanunggal, Kabandungan, dan Cikidang. Yayasan Baitil Ansor terus berbenah diri dan menyediakan lembaga sarana prasarana pendidikan agar bisa memberikan pendidikan yang berkualitas. Saya Rista Octavia dari Cikidang. Rumah saya berjarak 22 km dari sekolah. Dan ini teman saya Siti Khadijah. Rumahnya berjarak 15 km dari sekolah. Kami adalah anak yatim piatu yang beruntung bertemu Abah Harun sehingga kami bisa mondok dan sekolah di SMP Baitil Ansor. Jika bukan karena jasa Abah, kami bisa jadi siswi yang putus sekolah. Ayo teman-teman, kita lihat kegiatan pondok dan sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami siswa-siswi SMP Baitil Ansor kelas 12 ini. Mau tahu kegiatan rutin di sekolah kami? Tonton terus ya teman-teman. Setelah selesai beres-beres asrama, kita harus sampai ke sekolah jam 7 untuk melaksanakan kegiatan rutin, piket kebersihan kelas, dan persiapan belajar. Sebelum kita belajar, kita wajib melaksanakan sholat duha, membaca Asmaul Husna, bersolawat Nabi, dan membaca surat Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Sadaqallahul adzim. SMP Baitil Ansor memadukan kurikulum nasional dengan kurikulum Islam terpadu. Salah satu pelajaran wajib adalah baca tulis Al-Quran. Kami juga melihat tajwid, makharijul huruf, dan seni dalam membaca Al-Quran. Selain baca tulis Al-Quran, kami diwajibkan untuk menghafal dan menyetorkan hafalan. Karena SMP Baitil Ansor terintegrasi dengan pondok pesantren Tahfiz Quran Baitil Ansor. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fil kirmani min tafawut farji'il basara tara min futur. Sadaqallahul azim.
Seperti sekolah-sekolah pada umumnya, siswa-siswi SMP Bait Al Ansor juga dibekali kemampuan teknologi informasi dan komunikasi guna menyongsong era globalisasi. Kami juga belajar mata pelajaran lainnya seperti bahasa Inggris, matematika, IPS, dan lain sebagainya sesuai kurikulum pendidikan nasional. Teman-teman, siswa-siswa SMP IT tidak hanya dibentuk mental dan spiritualnya, tetapi dilatih juga jasmaninya, yakni dengan pencak silat, yang sekaligus melestarikan budaya bangsa. Mau lihat? Ayo! adalah permainan tradisional Tatar Sunda. Boles bisa membentuk mental dan keberanian anak SMP Bait Al Ansor agar siap menghadapi semua tantangan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita sudah selesai belajar. Nah teman-teman, setelah tahu kegiatan di sekolah SMP BTL Ansor, mari kita lihat kegiatan di Pondok Pesantren Tahfiz Quran BTL Ansor. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa asrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Selesai sekolah, kami pulang ke pondok untuk makan siang dan beristirahat. Dan sesudah sholat asar, kegiatan kami menghafal sampai waktu maghrib tiba. Sehabis maghrib, kami tadarus Al-Quran, muhadharah, kajian fikih dan sebagainya sesuai dengan kurikulum Pondok Pesantren Tahfiz Quran BTL Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Salah satu keutamaan zikir adalah sebagai ungkapan rasa syukur dan menghapus dosa. Oleh karena itu, setiap malam Selasa dan malam Jumat, kami selalu bertawasul dan berzikir berjamaah. Setelah selesai sholat isya, kami rutin mengkaji kitab-kitab kuning agar keimanan kami lebih berkembang dan bertambah.
KPS Ulyu Mukti yang bidangnya adalah peternakan kambing dan bekerja sama dengan Dompet Duafa dan sudah mendistribusikan 9.000 ekor kambing kurban ke masyarakat. Siswa-siswi PTN mendapatkan di semua lembaga yayasan termasuk di peternakan tugas Ulyu Mukti dan kita bisa belajar langsung tata cara berternak kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita berada di lingkungan Pondok Pesantren Baitul Anshor. Diketahui bahwa Kecamatan Kelapa Nunggal kecamatan yang sangat subur dan Allah Subhanahu wa taala kesuburan tanah, sumber alam yang berlimpah. Namun kesuburan alam yang berlimpah ini dibarengi dengan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Ini terbukti dengan adanya tingkat kemiskinan yang masih tinggi, pengangguran dan juga pendidikan yang rendah. Maka dengan itu Yayasan Baitul Anshor perlu membangun suatu lembaga pendidikan, yaitu pendidikan setingkat SMP dan madrasah diniyah. Alhamdulillah juga ada di pesantren kita ada sosial ekonomi, yaitu Koperasi Ulyu Mukti yang bekerja sama dengan Dompet Duafa, dan juga ada Majlis Dzikir, Majlis Taklim yang tugasnya atau perannya adalah untuk meneruhani para anggota koperasi dan masyarakat sekitar. Yayasan Baitul Anshor didirikan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, karena sesuai dengan namanya Baitul Anshor, yaitu rumah para penolong. Mudah-mudahan dengan namanya yang ini kita dapat merefleksikannya di depan sehari, bahwa kita dapat membantu kaum duafa untuk bisa melanjutkan sekolah, terutama anak-anak di Yayasan Baitul Anshor tidak dipungut bayaran sedikit. Mudah-mudahan dengan adanya Yayasan Baitul Anshor ini dapat merangkul segala dapat lingkungan, terutama masyarakat yang tidak mampu untuk bersekolah di Baitul Anshor, dan juga dengan adanya Koperasi Ulyu Mukti dapat meningkatkan taraf hidup mereka di bidang pertanian dan peternakan, dan juga di bidang majlis dzikir dan sholawat dan majlis taklim dapat membina rohani daripada para anggota. Dan Allah mudah-mudahan itu keberkahan kepada semua, dan mudah-mudahan Yayasan Baitul Anshor tetap jaya dan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.